Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Sekarang kita akan belajar Siroh tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Nabi Ibrahim dilahirkan sebagai orang yang sangat mulia. Tugas Nabi Ibrahim sangatlah berat, karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Mausul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat patung berhala yang juga dia mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Tuhan. Ditambah lagi, pada zaman dahulu di kaum jahiliyah, di zaman Nabi Ibrahim, mereka memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud. Pada zaman Nabi Ibrahim, ada seorang raja namanya Raja Namrud. Yang memiliki sifat yang sangat sombong. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta. Dan anehnya, banyak sekali orang yang percaya pada ucapan dia. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan di dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dalam bentuk penyelamatan karena pada zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Raja Namrud melakukan itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun. Dia mau jadi penguasa. Tidak boleh ada yang menggantikannya. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkan ia ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok laki-laki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di hutan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim sudah besar dan dia keluar dari hutan dan kembali lagi ke kampungnya. Dia melihat banyak orang mulai gila. Di sana banyak orang-orang yang menyembah patung. Hampir di setiap rumah-rumah ada patung. Di depan rumah ada patung, di dalam rumah ada patung, di mana-mana ada patung. Termasuk di rumah Nabi Ibrahim, karena ayah Nabi Ibrahim memiliki pekerjaan membuat patung. Jadi di mana-mana banyak patung. Nabi Ibrahim terheran melihat orang-orang yang gila menyembah patung-patung. Lama-kelamaan, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan? Manakah yang namanya Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim.
yakni sebuah pemikiran yang cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai kebenaran, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-hala yang ada di dekat-dekat rumah-rumah warga. Berkali-kali dengan pemikiran yang cerdas, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, siapa ya Tuhan sebenarnya? Siapa Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Benarkah patung-patung itu Tuhan? Atau Raja Namrud itu yang namanya Tuhan? Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya. Lalu, pada saat malam tiba, Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang yang sangat cantik pada malam itu. Dan dia berkata, "Oh, indah sekali. Mungkinkah ini Tuhan?" "Ya, sepertinya ini Tuhan. Alangkah indah pemandangannya." Lalu, setelah lama Nabi Ibrahim memandangi langit, pagi pun tiba. Bulan pun hilang, dan bintang pun hilang. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ah, bukan, ini bukan Tuhan." Lalu Nabi Ibrahim melihat matahari mulai terbit. Hari mulai bercerah, terang, dan Nabi Ibrahim pun berpikir, sangat indah. Mataharinya sangat indah. Lalu dia berkata, apakah ini Tuhan? Lalu ternyata matahari pun tenggelam. Dan dia berkata, bukan, ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan bukan bulan, bukan matahari. Pada suatu hari, tiba-tiba Raja Namrud dan banyak orang pergi meninggalkan desa. Mereka pergi keluar kota, dan di desa hanya tinggal beberapa orang saja. Lalu, Nabi Ibrahim diam-diam mengambil kapak, lalu pergi ke tempat yang ada patungnya. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Nabi Ibrahim hancurkan patungnya menjadi serpihan. Dihancurkan setiap patung yang ada. Nabi Ibrahim pukul patungnya. Nabi Ibrahim hancurkan sampai hanya satu patung yang tersisa. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar di antara patung yang lain. Setelah itu, Nabi Ibrahim taruh kapaknya di dekat patung yang paling besar, supaya orang-orang melihat bahwa patung yang paling besar itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Lalu Nabi Ibrahim taruh kapaknya dan dia pergi meninggalkan patung-patung yang sudah dia hancurkan. Setelah Raja Namrud dan kaumnya kembali, mereka sangat terkejut. Ketika mereka datang, mereka melihat patung-patung sudah hancur, sudah menjadi keping-kepingan, sudah pada roboh. Mereka sangat kaget. Raja Namrud berkata, hai kaumku, lihat patung-patung ini. Kenapa dia bisa hancur? Siapa yang membuat patung-patung kita menjadi hancur begini?" Raja Namrud pun marah. Kaumnya pun bertanya-tanya dan heran. Siapa ya yang menghancurkan?
Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Mereka bertanya-tanya. Siapa yang menghancurkan patungnya? Setelah Raja Namrud dan kaumnya kembali, mereka sangat terkejut. Ketika mereka datang, mereka melihat patung-patung sudah hancur, sudah menjadi keping-kepingan, sudah pada roboh. Mereka sangat kaget. Raja Namrud berkata, "Hai kaumku, hai kaumku, lihat patung-patung ini. Kenapa dia bisa hancur? Siapa yang membuat patung-patung kita menjadi hancur begini?" Raja Namrud pun marah. Kaumnya pun bertanya-tanya dan heran. Siapa ya yang menghancurkan? Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Mereka bertanya-tanya. Siapa yang menghancurkan patungnya? Setelah itu datang satu orang, warga. Dia berkata, "Wahai Raja, kemarin saya melihat seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia sendirian datang ke sini menghancurkan semua patung-patung ini." Lalu Raja mulai marah dan memanggil Nabi Ibrahim. Dia berkata, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan," jawab Nabi Ibrahim. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, Raja pun semakin marah. Lalu berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau yang berada di sini selama kami pergi? Bukankah engkau membenci semua berhala-berhala di sini? Jadi, kalau bukan engkau yang menghancurkan berhala ini, siapa lagi?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itu yang menghancurkannya. Bukankah bisa dilihat di lehernya itu ada kapak yang tergantung?" Kata Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun membantahnya, "Mana mungkin patung berhala yang membuat semacam itu?" Mendengarkan hal itu, Nabi Ibrahim pun berkata, "Nah, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala? Sedangkan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Menyelamatkan kaumnya yang dihancurkan aja, dia nggak bisa. Jadi, kenapa engkau menyembah berhala?" Mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan berpikir, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, bergerak. Namun, Raja Namrud pun semakin marah. Lalu dia memerintahkan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Lalu Raja Namrud menyuruh kaumnya untuk menggantung Nabi Ibrahim dan membakarnya hidup-hidup. Lalu dia menyuruh kaumnya untuk menyalakan api dan membakar badan Nabi Ibrahim. Setelah apinya menyala, api pun semakin gede, semakin besar, membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun senang melihat Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi Allah berkata lain. Allah Maha Berkuasa. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim untuk mati.
dan Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah. Jadi, semakin besar apinya, Raja Namrud dan pengikutnya terus tertawa dan mengira bahwa Nabi Ibrahim telah hancur bersama api. Raja Namrud mengira Nabi Ibrahim sudah menjadi debu, sudah menjadi arang, karena api yang sangat besar. Lalu, dengan kuasa Allah, Nabi Ibrahim keluar dari api yang membara besar itu. Tanpa luka, tanpa lecet sedikit pun, Nabi Ibrahim keluar dan berjalan dari api itu. Dan para kaum Nabi dan para kaum Raja Namrud pun terheran melihat bahwa Nabi Ibrahim masih baik-baik saja. Dan mereka pun mulai tersadar. Lalu orang-orang pun mulai tersadar dan mulai meyakini bahwa Nabi Ibrahim benar, bahwa patung-patung yang mereka sembah selama ini itu adalah bukan Tuhan. Mereka pun percaya kepada Nabi Ibrahim dan mereka mengikuti dakwah Nabi Ibrahim untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua patung-patung berhala. Mereka pun akhirnya membuang patung berhala dan akhirnya orang-orang pun mengikuti Nabi Ibrahim menyembah Allah. Lalu orang-orang pun mulai tersadar dan mulai meyakini bahwa Nabi Ibrahim benar, bahwa patung-patung yang mereka sembah selama ini itu adalah bukan Tuhan. Mereka pun percaya kepada Nabi Ibrahim dan mereka mengikuti dakwah Nabi Ibrahim untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua patung-patung berhala. Mereka pun akhirnya membuang patung berhala dan akhirnya orang-orang pun mengikuti Nabi Ibrahim menyembah Allah. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim yang pertama. Nanti Ustazah akan sambung kisah selanjutnya masih tentang sirah Nabi Ibrahim. Semoga sirah yang tadi Ustazah ceritakan bisa bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.